Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Jelani, mahasiswa STIT Fatahillah. Sekarang alhamdulillah ya. Sekarang sudah semester 5 dan saya mempunyai tugas dari mata kuliah Perencanaan Sistem Kependidikan Islam. Perencanaan Sistem Kependidikan Islam, yang mana dosennya Bapak yang terhormat ke Bapak dosen Pak Dace Sujana MPD. Semoga serta dosen pembimbing juga ya. Itu. Jadi pembahasannya apa? Judulnya metode perencanaan. Dalam artian, secara pengertian, perencanaan pendidikan ini yakni sebuah proses pemilihan untuk menetapkan tujuan. Tujuan apa? Strategi, metode, anggaran, standar yang akan menjadi sebuah tolak ukur pada kegiatan perencanaan yang sekarang saya akan bahas ini. Nah, pada dasarnya sebuah proses pengambilan keputusan yang banyak pertimbangan dalam sejumlah alternatif yang mengenai sasaran-sasaran, cara-cara untuk digunakan mencapai tujuan yang dikehendaki. Itu. Nah, kita lihat daripada metode analisis mengenai cara dan tujuan. Pertama, kita ketahui menggunakan metode perencanaan pendidikan ada beberapa hal. Menganalisis menganalisis sumber daya yang tersedia, atau kita bisa menganalisis strateginya, gitu kan. Kita analisis dan strateginya, kita analisis. Setelah itu metode daripada analisisnya, caranya dan tujuan bagaimana. Ada tujuan yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek, bahkan jangka menengah. Kita lihat di analisis ini. Metode analisis ada masukan, ada keluaran. Maka dengan metode ini, faktor-faktor seperti masukan dalam proses pendidikan, hasil pendidikan dapat dianalisis. Dalam mengutamakan metode ini, kita lihat dari ada beberapa hal yang kita perhatikan. Ya, pertama nih, kita analisis daripada faktor-faktor masukan pendidikan. Kita analisis proses layanan pendidikan. Kita analisis dari hasil pendidikan. Dianalisis. Dan ada juga metode analisis ekonometrik. Metode analisis ekonometrik ini kita melibatkan pengukuran berkaitan dengan aspek ekonomi. Ekonomi dengan menggunakan data kuantitatif, statistis atau empiris ya. Kita lihat daripada langkah-langkahnya ya. Kita lakukan analisis kuantitatif atau empiris dengan melakukan analisis tentang potensi. Bagaimana potensinya? Itu. Yang pertama tadi ada metode analisis masukan keluaran. Dibahas itu kan. Nah, yang kedua metode analisis ekonometrik. Apa yang tadi saya jelaskan. Sekarang metode diagram sebab akibat. Bagaimana metode pendekatan ini digunakan dalam perencanaan agar dapat memperoleh pemahaman tentang apa-apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kita gunakan rangkaian hipnoteris ya. Hipnoteris kita gunakan, gitu kan. Kuantitatif daripada analisis ekonometrik tersebut. Itu. Daripada setelah itu. Nah, diagram sebab akibat itu
Biasanya kita menyelidiki sebagai masalah atau kesulitan. Kita analisis. Bahkan yang kedua itu, pertama tadi itu masalah atau kesulitan, kita analisis. Yang kedua tindakan atau cara yang tepat. Itu metode ekonometrik. Ada juga metode diagram sebab akibat. Akibatnya apa? Ya, dengan memperoleh pemahaman tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan yang tadi sebelumnya, kita selidiki berbagai masalah dan kesulitan. Kita analisis tindakan atau cara yang tepat. Jadi pada kesimpulannya ini, metode-metode ini kita gunakan untuk apa? Untuk apa? Perencanaan dalam dunia pendidikan. Apa yang tadi kita jelaskan, daripada metode tujuan, strategi, standar, tolak ukur, dan analisis. Tadi ada metode apa namanya? Namanya itu metode analisis dengan cara tujuan. Ada juga metode masukan keluaran. Itu ada pembahasan yang kita bahas tadi. Setelah itu ada metode analisis ekonometrik yang tadi saya jelaskan. Metode diagram sebab akibat. Sebab akibat ini kita analisis masalah atau kesulitan yang kita analisis. Bahkan atau tindakan cara yang tepat. Nah, daripada dasarnya kesimpulan dari apa namanya itu? Kita yang bahas tadi itu namanya itu metode-metode perencanaan. Daripada kesimpulannya, yakni perencanaan pendidikan Islam suatu proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai pilihan, sasaran, bahkan cara-cara yang dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil apa yang telah dilaksanakannya dunia pendidikan tersebut. Nah, yang dilakukan dengan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya. Nah, dari proses-proses ini apa? Untuk supaya mencapai keselarasan dan kesempurnaan ya, dalam metode perencanaan ini. Ya, mungkin atas tadi penjelasan yang saya jelaskan itu ada beberapa bagian-bagiannya. Nah, kita ulangi lagi. Yang pertama ada metode analisis mengenai cara dan tujuan. Ya. Kedua, metode analisis masukan dan keluaran, apa yang tadi saya jelaskan. Kemudian metode analisis masukan keluaran. Setelah metode itu ada juga cara lainnya, metode analisis ekonometrik ya. Dan ada juga metode diagram sebab akibat. Nah, dari ini kita disimpulkan bahwasanya pendidikan hakikatnya yaitu proses pengambilan keputusan dengan sejumlah alternatif pilihan mengenai sasaran dan cara-cara. Mungkin itu yang saya jelaskan. Kurangnya lebih mohon maaf. Dari kata-kata saya mungkin ada yang saya mohon dikoreksi ya teman-teman. Ya, dari situ kita paham pembahasan ini daripada metode perencanaan ini. Semoga kita paham dan bisa mencari referensi-referensi lainnya untuk dibaca. Mungkin hanya ini dari saya ya. Ahmad Jelani semester 5 ya. Dan
daripada mata kuliah perencanaan sistem kependidikan Islam, perencanaan sistem kependidikan Islam ini, ya, saya ditugaskan ulangan akhir semester ini untuk membuat video. Mungkin video ini nggak terlalu panjang, ya. Saya buat simple. Ya, terima kasih, sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata salah omongan saya, mohon dipahamin lagi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu Nabi Muhammad.